الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لينذر دين كل وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Masyiral muslimin sidang salat jemaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah tanpa henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang agung, yaitu nikmat yang berupa taufik dan hidayah dalam bentuk iman dan Islam. Karena hanya dengan mendapatkan taufik dan hidayah iman dan Islam lah kita bisa menjalankan kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengharapan. Mudah-mudahan apabila Allah telah memanggil kita kembali, kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Selaku khatib, saya mempunyai kewajiban untuk berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa berusaha menjalankan semua yang menjadi perintahnya dan menjauhi semua yang menjadi larangannya. Hadirin rahimakumullah. Di dalam mukadimah tadi khatib membacakan surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat 18, yaitu tentang perlunya kita melakukan muhasabah atau evaluasi diri. Di dalam Quran yang dibacakan tadi artinya adalah: hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah. Di dalam agama kita, agama Islam, kita seorang mukmin diperintahkan untuk muhasabah atau evaluasi diri, bukanlah di dalam rentang waktu yang lama, bukan ketika tahun baru atau dan sebagainya. Tetapi muhasabah itu harus kita lakukan di setiap saat. Kenapa muhasabah itu harus kita lakukan di setiap saat? Karena yang pertama di dalam hadis Rasulullah bersabda yang artinya, muhasabahlah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah dirimu, karena kamu tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput, padahal ketika kematian itu datang dengan tiba-tiba, maka apa yang akan terjadi dengan kita kalau tidak senantiasa bermuhasabah? Kita harus senantiasa bermuhasabah, mengevaluasi diri, sehingga apapun yang akan terjadi pada diri kita, kita sudah siap. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya,
Rasulullah menyatakan bahwa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya bahwa nilai amal itu ditentukan adalah pada penutupnya, pada akhirnya, pada ujungnya. Apa yang kita lakukan ketika ajal itu menjemput. Kalau ajal itu menjemput kita sebagai seorang mukmin yang senantiasa beribadah, tidak melewatkan sholat dan seterusnya, maka kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang mendapatkan akhir yang baik atau husnul khatimah. Kejadian-kejadian seperti itu tidak pernah jauh dari apa kebiasaan kita sehari-hari. Apabila kebiasaan kita senantiasa menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya, taat kepada Allah, insya Allah mati kita adalah dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Melakukan evaluasi atau muhasabah tentu saja banyak yang harus dilakukan. Tetapi paling tidak agar kita senantiasa mendapatkan keuntungan tidak merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak kita harus berpegangan pada Quran surat Al-Fatir, surat ke-35 ayat 29. Yang lafaznya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Kita melakukan evaluasi tentu saja, muhasabah tentu saja, agar kita tidak merugi. Tidak merugi terhadap apa? Tidak merugi terhadap bisnis kita atau hubungan kita dengan Allah. Orang yang senantiasa melakukan 3 hal tersebut, maka dia tidak akan merugi. Artinya Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. 3 hal tersebut adalah, yang pertama adalah alladzina yatluna kitaballah, orang yang selalu membaca kitab Allah. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim sudah sepantasnya setiap saat di dalam kehidupan kita melantunkan ayat Quran sebagaimana yang semampu kita. Syukur kalau pagi dan sore, pagi dan petang kita senantiasa membaca kitab Quran. Karena membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran adalah fondasi utama dalam memahami Al-Quran sebagai jalan utama menuju ketakwaan kita. Di dalam Quran, Allah menegaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk yang nyata. Oleh karena itu, membaca Quran dan memahami adalah merupakan suatu amalan utama yang harus kita lakukan. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka hatinya akan disinari dengan sinar cahaya Allah. Bagaimana di dalam Quran surat An-Nisa. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka langkah hidupnya akan senantiasa mendapat bimbingan dari Allah, dan apa yang kita baca itu menjadi tabungan kita di akhirat. Sebagaimana nasihat Rasul kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, bacalah Quran, karena dia akan menjadi cahaya di bumi dan menjadi tabungan kebaikan untuk di akhirat. Karena pentingnya Al-Quran, maka Allah mengingatkan kita jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Kenapa dulu kok tidak membaca Al-Quran? Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 81-84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa bihadzal hazisi antum mudhinun wa tas'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Walaula idza balaghatil hulqum wa antum hina tanzurun. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
kamu mengganti rezeki Allah berupa Al-Quran itu dengan mendustakannya, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu sudah melihatnya, sudah mengetahui adanya Al-Quran. Oleh karena itu, marilah di dalam muhasabah ini kita menitik beratkan jangan sampai kita menyesal, merugi karena tidak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang senantiasa mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa menjalankan sholat, yaitu yang senantiasa mendirikan sholat. Karena sholat adalah kunci utama untuk ketika kita dihisab oleh Allah. Ibarat komputer, Quran adalah passwordnya. Kalau passwordnya saja sudah lupa, maka maksud kami adalah sholat maka kita tidak akan bisa mengapa-ngapa. Rasul menyampaikan nanti yang akan dihisab pertama kali itu adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka semua amalan itu menjadi baik. Oleh karena itu, sholat yang merupakan tiang agama harus kita jaga betul-betul, dan itu adalah suatu karunia yang akan membimbing kita ke dalam jalan yang benar. Sholat adalah menjauhkan kita dari perbuatan fahsya dan mungkar, dan orang yang menjaga sholatnya akan mewarisi surga. Waladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un waladina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang yang senantiasa menjaga amanah, menjaga sholatnya, maka mereka akan mewarisi surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjalankan sholat itu dengan tertib, baik dan khusyuk. Selanjutnya, orang yang tidak akan merugi dalam perniagaan dengan Allah adalah orang yang mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Di dalam perjalanan panjang kita di akhirat nanti, sebelum sampai kita kepada tujuan akhir yaitu surga, maka kita akan menempuh jalan yang panjang. Jalan yang panjang di akhirat itu akan menjadi mudah apabila kita senantiasa melakukan sedekah. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Lail, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang artinya adalah adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, maka hendaklah kita senantiasa ingat bahwa harta yang kita peroleh di sana ada bagian orang-orang lain yang mesti kita tunaikan. Orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan tempat tinggal yang sangat baik yaitu surga Aden. Nanti dia ada. Bagaimana di dalam Quran surat Asy-Syams Allah berfirman yang artinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan memasukkan ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik yaitu Jannatul Adnan. Itulah keberuntungan yang besar bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita senantiasa melakukan muhasabah, menghisab diri kita sendiri di dalam setiap hari apa yang telah kita lakukan hari ini. Apakah semua itu adalah hal yang baik, apakah ada hal-hal yang bersifat dosa. Manakala sebagai manusia biasa kita melakukan khilaf,
maka hendaklah kita segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah kalau itu salah kita kepada Allah. Manakala kesalahan itu kepada orang-orang di sekitar kita, marilah kita senantiasa segera meminta maaf agar jalan hidup kita menjadi mudah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbil warham wa anta khairur raziqin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin rahimakumullah, marilah khutbah ini kita akhiri dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli wasifaa min kulli da'in wasifaa min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alana bis sakaratil maut wa najatna minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azzaima maghfiratik wa salamatan min kulli ismin wal ghanimatan min kulli birrin wal fawza bil jannah. Allahumma la dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaytahu wa la hajjatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.